mempresentasikan yang menjadi saya mata kuliah etika 8. Slide berikutnya, Kak. Bahas Demikian titik yang jaringan ya. baca. Iya, ya, Kak. Cari apa? Jaringan Saya, yang bagus. Udah iya, iya. putus-putus. Ya. Yang menjadi pembahasan saya adalah infantisida dan eutanasia. Aborsi, infantisida, dan eutanasia memiliki sebuah persamaan. Persamaannya yaitu sama-sama melenyapkan nyawa atau membunuh. Jikalau aborsi dilakukan ketika calon bayi atau sering disebut janin yang masih dalam kandungan digugurkan, dan sedangkan infantisida dilakukan setelah bayi itu lahir ke dunia. Kalau eutanasia melakukan kedua-duanya, baik aborsi maupun infantisida. Infantisida adalah membunuh bayi yang sudah dilahirkan ke dunia. Infantisida melibatkan prosedur yang benar-benar mengambil nyawa sang bayi dengan sengaja tidak memberikan kebutuhan sang bayi agar mempercepat kematian. Nah, jadi infantisida ini memang sengaja tidak memberikan kebutuhan bayi, misalnya tidak memberikan minum, makanan, sehingga secara perlahan-lahan bayi yang dilahirkan itu bisa mati. Pada tahun 1982, Mahkamah Agung Indiana yang terletak di Danau Besar Tengah Afrika menetapkan bahwa orang tua diizinkan untuk membiarkan bayi Down syndrome. Mereka mati kelaparan. Jadi kalau di Indiana itu di bagian barat tengah Amerika Serikat, anak-anak yang Down syndrome, yang cacat, yang tidak normal seperti anak-anak yang lainnya, diberikan kuasa kepada orang tuanya kalau misalnya anaknya itu dilantarkan seperti itu. Nah, kalau beda kan di Indonesia, kalau misalnya kayak gitu kan ada hukum yang menentang. Hukum yang berlaku di Indonesia pasti orang tua kalau melakukan seperti itu di Indonesia pasti kena pidana. Tetapi malah ini sebaliknya, kalau di Indiana malah negaranya mendukung kalau misalnya anak-anak yang Down syndrome itu dibuang kayak seperti itu. Nah, kemudian rumah-rumah sakit diizinkan menelantarkan bayi yang tidak utuh atau cacat dengan tidak memberikan makanan atau minuman sehingga menyebabkan kematian sang bayi. Nah, kita tahu bahwa dalam kasus kelahiran banyak sekali anak-anak yang mengalami cacat ya, yang tidak ada anak yang buta sejak lahir, terus sumbing dan banyak lagi kecacatan fisik yang dialami oleh anak. Nah, kalau misalnya di Indonesia hal-hal kayak gitu kalau misalnya terjadi pasti ditentang oleh negara dan pihak rumah sakit pasti kena sanksinya, kena dendanya atau kena pidana kalau misalnya seperti itu. Tetapi kalau di Amerika Serikat pada saat itu hal itu diizinkan kalau misalnya rumah sakit boleh menelantarkan bayi sehingga bayi itu bisa mati ya, atau sama halnya sebenarnya membunuh secara pelan-pelan. Nah, seorang profesor pediatrik di University of Wisconsin mengatakan dengan bangga menyatakan bahwa di Amerika Serikat bayi yang mengalami Down syndrome lazimnya tidak diberi tindakan pembedahan atau perawatan yang terang-terang. Sampaikan di pidatonya bahwa anak Down syndrome itu tidak perlu diperhatikan, tidak perlu dirawat. Dengan kata lain, bayi yang lahir Down syndrome itu tidak layak hidup. Sebenarnya hal itu sangat disayangkan ya, padahal semua orang itu berhak hidup ya. Selanjutnya, Kak. Tindakan infantisida adalah tindakan yang salah secara moral, agama. Nah, secara moral aja, secara manusia itu sangat salah kalau misalnya kita lihat seperti itu. Kita sebagai manusia yang punya hati nurani pasti melihat kasus seperti itu tidak tega ya, apalagi
di hadapan Tuhan. Hal itu sangat menentang dengan firman Tuhan. Seperti hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Jadi pada saat itu orang Amerika telah menentang telah membunuh ciptaan Tuhan. Karena sebab hanya Allah lah yang berdaulat atas hidup manusia. Seperti yang terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 21 mengatakan bahwa hanya Allah yang kedua dari Ulangan 32 ayat 13 hanya Allah yang berhak menjadi manusia dan yang manusia tidak untuk mengambil hidup manusia. Lanjut. Lanjut. Nah, itu tadi tentang infantisida ya. Sekarang euthanasia. Sebenarnya euthanasia ini beda dari dengan infantisida. Ujung-ujungnya ada homofobik. Nah, tetapi untuk peran euthanasia tindakan pembunuhan baik yang dilakukan dalam kandungan maupun yang lahir kedua melakukan tindakan aborsi dan melakukan pidana. Ada dua jenis eutanasia yaitu eutanasia aktif. Eutanasia aktif ialah mencabut nyawa untuk menghindari penderitaan. Mereka pikir daripada anak menderita atau mending anak itu dicabut supaya itulah pikir mereka pada saat itu. Yang kedua adalah eutanasia pasif ialah membiarkan sampai mati agar tidak menderita lagi. Data lain adalah tidak memberikan Tuhan just yang seperti makanan itu bisa sakit dan perang itu. Nah, argumen eutanasia mengatakan bahwa ada hak moral untuk mati dengan tenang, berhati dan nah orang yang mendukung ini sinyal kamu bermasalah ya? Adalah hak, kita punya hak dan hak ya. Nah, Nggak ada suaranya, Bu. Iya, Astitin tolong diperhatikan sinyalnya ya. Atau nggak usah buka kamera dulu, kalau kamu buka kamera itu jadi persoalan untuk presentasi. saya kurang stabil. Maaf, terpotong jadinya. Oke, silakan. Argumen ya mengatakan bahwa ada orang setiap orang akan bahagia. Kapan bahwa misalnya ada yang kaum aktivis mati saja dan menurut mereka bahwa itu akan menciptakan kebahagiaan. Padahal mereka manusiawi juga itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan sebenarnya. Maka pendukung eutanasia yakin bahwa eutanasia adalah salah satu cara yang dibutuhkan untuk menjamin kematian yang tenang. Pendukung eutanasia merupakan perluasan dari Mahkamah Agung yang membenarkan aborsi atau menggugurkan bayi yang masih ada dalam kandungan. Lanjut, Kak. Dari sudut pandang Kristen, eutanasia telah menyangkal keyakinan Kristen tentang kedaulatan Allah dan kesucian hidup manusia yang diciptakan menurut gambarnya.
Pendukung euthanasia beranggapan bahwa ada hak moral untuk sengaja membunuh manusia yang tidak bersalah. Tetapi hal demikian ditentang dari sudut pandang Kristen. Seperti Keluaran pasal 20 ayat 13 bahwa Allah yang berdaulat atas hidup manusia. Ulangan 32 ayat 39, Tuhan yang beri hidup, Tuhan yang mengambil. Jadi manusia tidak berhak atas hidup manusia atau mengambil nyawa hidup manusia kecuali Tuhan sendiri. Yang berikutnya adalah Ayub pasal 1 ayat 21, Allah memberikan manusia kehidupan. Lanjut, Kak. Jadi yang menjadi kesimpulan saya adalah infantisida atau euthanasia adalah dua tindakan yang sama-sama membunuh manusia ciptaan Tuhan. Infantisida adalah pembunuhan janin atau calon bayi masih dalam kandungan, sedangkan euthanasia adalah pembunuhan bayi yang dilakukan yang masih dalam kandungan maupun yang sudah ke dunia. Kedua hal ini merupakan hal yang bertentangan dengan manusia terlebih dimati Allah, karena setiap manusia siapapun berhak hidup dan hanya Allah yang berdaulat atas hidup manusia. Terima kasih, itu saja. Jika ada tambahan atau tanggapan dari teman-teman, dengan senang hati dipersilakan. Ya, silakan teman-teman. Setengah jam ya untuk diskusi, karena ada 4 topik. Saya nggak tahu kalau Titin ada nggak punya data terkait persoalan ini di Indonesia. Ayo silakan. Ada yang mau menanggapi persoalan ini? Ya, saya Bu, Silakan. saya mau bertanya tentang eutanasia aktif dan juga pasif. Karena kalau yang aktif itu mencabut nyawa untuk menghindari penderitaan, sedangkan yang pasif itu membiarkan sampai mati. Seperti itu. Kira-kira apa tanggapan secara pribadi dari penyaji tentang hal ini? Apakah posisinya menyetujui atau bagaimana? Jadi tanggapan penyaji tentang euthanasia aktif ataupun pasif ini. Terima kasih. Tentunya secara hati nurani tidak menyetujui sama sekali ya. Saya aja membaca bukunya agak ngeri karena bahasanya terlalu kayak apa gitu. Saya agak takut membahas sebenarnya. Karena perilaku seperti itu kayak bukan perilaku manusia gitu. Itu aja, Bu. Iya, terima kasih. Kira-kira kalau di negara kita ada enggak contoh kasus eutanasia pasif atau aktif itu yang mungkin Saudari Niar Astitin sudah dapatkan? Kalau secara detail sih nggak ada yang saya gali ya Bu, tapi saya pernah baca berita kalau memang ada, bahkan ibunya sendiri kalau misalnya nih orang hamil di luar nikah, jadi dia karena malu pas anaknya lahir dicekik seperti itu kan merupakan tindakan yang euthanasia gitu. Tapi saya belum tampilkan datanya seperti apa untuk presentasi pada malam hari ini. Ya, itu dia karena saya pernah membaca juga satu kisah seorang ibu yang tega membunuh anaknya hanya karena menghindari rasa malu seperti itu. Jadi apa namanya? Ini kan perbuatan yang sangat-sangat memilukan ya seperti itu. Di sisi lain banyak orang tua mengharapkan seorang anak, tapi di sisi lain ada ibu yang tega membunuh darah dagingnya hanya karena menghindari rasa malu atau aib itu. Seperti itu.
Jadi kalau misalnya diperhadapkan seandainya itu mungkin orang yang kita kenal atau barangkali bagian dari keluarga kita atau jemaat Tuhan yang mungkin segereja atau umat yang kita layani yang seperti itu, kira-kira tanggapan Ibu Mbak Niar ini seperti apa? Misalnya dia tadi ada banyak hamba Tuhan yang kurang respect juga sih sebenarnya terhadap jemaatnya atau sesama gitu ya. Kalau dibilang sesama umat Kristen. Tapi yang harus kita tekankan bahwa kita hamba Tuhan harus respect, harus saling peduli gitu. Berdua saling peduli, terus kita harus kayak bisa menjadi rumah gitu supaya orang itu nyaman bercerita dengan kita dan kita cari solusi bahwa membunuh anak itu atau menggugurkan atau bunuh diri bukanlah solusi atau cara yang tepat untuk mengakhiri sebuah masalah. Karena semua orang pasti pernah berbuat dosa ya. Dan semua orang punya kesempatan untuk berubah kalau orang itu mau berubah. Jadi intinya kita tetap menjadi motivasi buat orang tersebut. Itu aja sih. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tambah persoalan ini barangkali. Mau tanya, Bu, Ya, bagaimana sikap gereja menghadapi persoalan misalnya ada jemaatnya yang sudah bertahun-tahun sakit dan secara dana juga secara finansial sudah sama sekali tidak bisa. Pihak gereja pun dalam sisi dana juga sudah sebelumnya berusaha, tapi pada akhirnya pasien itu tetap sakit dan tetap membutuhkan perawatan medis dan dana yang tidak sedikit. Menurut penyaji, seandainya penyaji jadi pendeta atau pemimpin di gereja itu, harusnya seperti apa sikapnya? pertanyaan ini ada kaitannya dengan penyakit ini, persoalan etika ini, Kak Bu, infantisida dan eutanasia. Ya, yang eutanasia, Pak, Bu. Oke. Saya akan coba menanggapi ya, Bu. Misalnya saya dari gereja, atau saya pendetanya, saya punya jemaat yang butuh sekali pertolongan. Misalnya, sementara dari gereja ini kita lihat keuangannya tidak terlalu memadai ya, misalnya ya Bu ya. Nah, saya percaya bahwa masih ada satu hal yang kita lakukan adalah kekuatan doa. Itu sih, Bu. Tapi Biasanya ini kita harus berusaha. dicek dulu, Bu. Saya coba tambahin ya biar maksudnya jelas. Penyakit yang Ibu maksudkan tadi itu anak-anak ya, Bu? Dewasa. Karena ini kan konteksnya adalah bagaimana seorang ibu membunuh anaknya sendiri. Tadi ada yang bersifat pasif dan bersifat aktif. Yang aktif itu dia membunuh secara langsung. Kalau yang pasif itu berlahan-lahan gitu ya sampai anak itu meninggal gitu ya. Jadi, nah ini persoalannya apakah sama dengan yang dimaksudkan oleh ibu gitu. Nah itu kan anaknya diterima oleh ibunya ya, benar nggak sih? Nah kalau menurut dari arti pembahasan hari ini tentang infantisida dan eutanasia ini, pembunuhan yang dilakukan oleh ibunya sendiri kepada anaknya. Begitu ya, Titinya? Iya benar, Bu. Gitu maksudnya, supaya nanti nggak lari dari arti atau pembahasan dari infantisida dan eutanasia ini. Namun di halaman berapa itu, Bu? Bu penyaji, itu kan ada eutanasia, kemudian ada eutanasia adalah pembunuhan bayi hak. Kemudian yang di bawahnya itu argumen eutanasia mengatakan bahwa ada hak moral untuk mati dengan tenang, bahwa setiap orang dan seterusnya. Iya, jadi kalau jadi saya bantu ya si penyajinya ini. Kalau memang kasus yang Ibu sebutkan tadi itu, apakah ada kesamaannya dengan persoalan ini? Maksudnya begitu, supaya nanti bisa dijawab.
Atau sebaliknya, mungkin Ibu bisa bilang begini, persoalan ini sebenarnya kan terjadi ya di Indonesia, apalagi di Jakarta. Lalu sikap gereja terhadap persoalan ini bagaimana? Mungkin begitu kali ya, Bu, lebih Ya, tepat. ya, itu yang saya maksudkan. Ataukah bayi, ataukah orang tua, tetapi eh, si pasien itu sudah menderita, ibaratnya sudah bertahun-tahun lah, menghabiskan segala sesuatunya. Bahkan pihak gereja pun sudah memberikan bantuan. Namun demikian tidak ada kesembuhan. Apa yang tindakan praktisnya apalagi gitu. Kondes, jangan kau jawab doa penyerahan ya. Ya, ada teman-teman yang mau bantu jawab. Mungkin ulau nabadiyah kali Bu ya. Jangan gitu kan, karena udah berusaha dengan berbagai upaya, akhirnya si keluarga atau si gereja dari Nyerah, pihak gereja nyerah, ya. mengusulkan melakukan ulau nabadiyah, apa itu namanya, perjamuan kudus terakhir. Itu sama dengan penyerahan. Kau nih Ben ya. Ayo Nah, silakan mau teman-teman melihat pertanyaan Ibu ini, apakah konteksnya sama dengan persoalan infantisida ini, infantisida atau eutanasia ini? Ayo. Ayo Pak Raflin, kenapa diam aja? Saya lihat kemarin-kemarin aktif kali nanya. Saya coba berbagi saja ya yang pernah saya baca. Sebenarnya perlu tadi dijelaskan secara singkat aja apa namanya tentang sejarah eutanasia ini. Cuma tadi pemateri tidak menyampaikan supaya tidak orang menjadi bertanya-tanya ya kan. Tadi kan seperti yang disampaikan pemateri lebih condong kepada pembunuhan bayi ketika dalam rahim. Dan kemudian pertanyaan Ibu Nini mengarah kepada orang dewasa yang karena sakit penyakitnya terpaksa dilakukan suntik mati begitu kan. Nah, yang saya pernah baca, eutanasia itu sekarang berkembang bukan hanya kepada bayi, tetapi orang dewasa juga. Nah, yang saya baca, eutanasia itu pertama kali itu muncul dalam ucapan Hippocrates dengan konsep berpikirnya yang terkenal dengan Hippocratic Oath itu. Nah, tetapi tidak dijelaskan dari ucapan Hippocrates ini karena itu ucapan itu seperti sebuah sumpah yang diucapkan oleh Hippocrates. Sumpahnya itu saya juga nggak mengerti apa maksud dari sumpahnya itu yang berkata begini. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya tidak akan menyarankan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu. Nah, kata siapapun berarti sebenarnya dia tidak menuju kepada usia. Nah, yang saya tangkap di sini kata siapapun berarti bisa bayi sampai dengan orang yang usia lanjut gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan Bu Nini tadi itu, bagaimana sikap gereja ketika adanya? Ya kalau saya sih dari sudut pandang saya ya, ketika gereja mengizinkan jemaatnya yang sakit untuk mengurangi penderitaannya, kemudian diizinkan untuk disuntik mati, pendapat saya justru malah bertanya, itu pendetanya harus belajar lagi tentang teologi dan juga etika Kristen dengan lebih detail lagi gitu. Karena apa ya menurut saya, apapun alasannya, kembali lagi, kalau kita mau mengimplementasikan atau mengaplikasikan etika terapan ini, makanya kemarin saya katakan, ketika kita mau mengimplementasikan atau mengaplikasikan etika terapan ini, harus melakukan pendekatan multidisipliner dan kasuistik.
Jadi tidak bisa kita hanya lihat dari satu sudut pandang saja. Nah, tetapi juga harus perlu berhati-hati dalam pengambilan keputusan etikanya. Karena persoalan etika ini tidak pernah habis-habisnya dari zaman ke zaman. Dan saya meyakini ketika setiap orang membahas, berdiskusi tentang masalah etika ini, ada unsur-unsur filsafat di dalamnya. Makanya saya katakan kemarin, Norman Glasser ini itu memasukkan pandangan-pandangan orang lain dengan menggunakan bahasa-bahasa filsafat. Yang ketika pembacanya membaca agak bingung, malah semakin bertanya-tanya. Termasuk saya yang sudah beberapa materi sampaikan, saya juga jadi bingung, bertanya-tanya. Tapi saya mencoba untuk berpikir menurut cara berpikir filsafat. Makanya saya dapat sedikit, tapi ya belum tentu benar juga apa yang saya ini, karena ada pandangan-pandangan yang lain yang harus saya hargai, kan begitu. Nah, coba kita lihat dulu dari disiplin ilmu hukumnya tentang eutanasia ini. Di Indonesia jelas sekali yang namanya pembunuhan dalam bentuk apapun itu diatur oleh Kitab Undang Hukum Pidana. Mulai dari pasal 338, pasal 339, dan pasal 340. Baik itu pembunuhan secara spontanitas, baik itu pembunuhan berencana, maupun pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, itu diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana di Indonesia. Nah, kalaupun ada satu kasuistik, ya, satu kasus yang masuk ke dalam sebuah persidangan dan juga bahkan diproses hukum dan mendapatkan hukum, vonis hukum yang ingkrah. Nah, ini yang sebenarnya perlu dikaji lebih dalam lagi. Sampai sejauh mana Jangan terlalu panjang teorinya. Maksud saya itu begini. Jadi ketika kita sebagai orang Kristen, pendeta terutama gitu, jadi jangan mengambil sebuah keputusan, oh ya daripada dia menderita, ya udah nggak apa-apa, kita izinkan saja dia disuntik mati. Itu sudah, saya yakin semua teman-teman pasti sepakat secara teologi, ya, bahkan hukum negara pun membunuh anak dalam alasan apapun kan tidak dibenarkan. Karena juga sudah diatur oleh undang-undang begitu. Nah, persoalan yang harus kita pikirkan hari ini adalah ini kaitannya dalam persoalan ini kan bagaimana seorang ibu membunuh anaknya sendiri. Nah, kalau kita melihat dari perspektif etika, pengertian etika itu kalau dalam bahasa Yunani kan itu, atau etikos itu kan menyangkut batin, ya, menyangkut perilaku seseorang, ya. Maka apa yang kita bisa lihat dari sikap ini, seorang ibu yang mengandung karena penyakit apa yang kita bahas ini lebih banyak dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya, bukan ayah kepada anaknya, tapi seorang ibu kepada anaknya. Nah, ini artinya secara etika, yang tadi adalah etika itu bicara tentang perilaku, batin atau jiwa seseorang, ini punya persoalan yang serius. Artinya kalau kita mau bilang, ini bukan hanya soal etika ya, tapi sudah masuk juga pada persoalan penyakit kejiwaan. Alasannya kan banyak tuh. Ada karena anak-anak tadi begitu lahir dilihatnya mungkin cacat. Atau ada yang hamil di luar nikah tidak siap membunuh anak ini. Mau itu aktif ataupun pasif, tapi dari seorang ibu ini sudah punya keputusan, sudah punya niat bahwa dia tidak ingin anak ini hidup, kan begitu.
Nah, sampai hari ini persoalan ini, makanya kenapa Norman L. itu membahas persoalan ini. Sampai hari ini, apakah ini juga menjadi isu etika di tengah masyarakat? Saya tadi sempat baca, ini juga ada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh universitas lain ya. Ada juga Universitas Psikologi, ada juga UIN. Ternyata cukup tinggi. Nah, saya nggak tahu gereja. Apakah gereja sudah melakukan penelitian penyakit ini? Apakah juga ada di masyarakat Kristen atau jemaat atau orang-orang Kristen yang melakukan tindakan ini? Begitu. Artinya penyakit ini kan penyakit ya, penyakit etika, penyakit psikologi juga, apalagi secara teologi ya. Udah jelas-jelas ini adalah pelanggaran, sangat tidak dibenarkan. Begitu. Membunuh dengan sengaja. Nah, karena kalau kita pahami lagi, ini sebenarnya sudah ada kesengajaan. Hari ini kita lihat ada banyak anak-anak yang cacat bisa berprestasi. Kalau seorang ibu menghargai apapun anaknya itu. Yang lagi rame sekarang di Got Talents, ya kan? Ada namanya Putri Aryani. Dia lahir sakit 3 bulan, matanya sudah tidak bisa melihat. Ada orang tua itu nggak siap, malu punya anak yang cacat. Atau karena hamil di luar nikah, takut, tidak siap punya anak. Ini persoalan yang dihadapi oleh kita hari ini. Bisa saya memberikan tanggapan ya, Bu ya? Oke, silakan. Menurut saya, tentu semua yang terjadi baik aborsi, eutanasia maupun infantisida itu pasti ada latar belakang yang sangat mendorong orang tersebut untuk melakukan hal itu. Nah, saya mencoba berpikir bahwa situasi yang buruk akan mempengaruhi dua hal. Yang pertama itu psikologi seseorang. Ketika dia melihat keadaan itu kurang mendukung dan sangat mengancam nyawa, maka itu akan mempengaruhi etika seseorang untuk melakukan atau bertindak sesuka hatinya. Ya, contohnya kita melihat pada abad-abad ke-19 atau dari 17 lah, ataupun mundurlah ke belakang, itu memang kehidupan pada masa itu sangat sukar sekali. Maka tidak heran banyak orang yang legalkan tentang aborsi, eutanasia, dan bahkan infantisida. Nah, yang kedua, situasi yang buruk juga bisa mempengaruhi norma-norma yang berlaku di suatu daerah. Itu bisa sangat besar kemungkinan terjadi karena pengaruh situasi yang sedang memburuk. Nah, untuk itu apakah sebenarnya bisa kita atasi sehingga tidak terjadi demikian? Nah, tentu bisa, sangat bisa sekali. Nah, untuk itu dua yang harus dilakukan, yang pertama tadi adalah peranan gereja. Gereja harus memberikan pengaruhnya kepada jemaat-jemaat dengan memberikan perhatian dan bimbingan kerohanian sehingga orang tersebut menerima apa yang terjadi di sekitar dia ataupun di dalam hidupnya. Yang kedua, harus ada usaha pemerintah, dan mungkin kita melihat di negara kita ya, Indonesia ini sudah membuat undang-undang demikian bahwa tidak boleh membunuh apapun alasan. Nah, jadi untuk mengkaji 3 pokok pembahasan ini tentu itu tidak serta-merta mereka lakukan tanpa ada sesuatu yang menyebabkan hal itu. Nah, untuk itu kalau zaman sekarang bagaimana? Di zaman yang
istilahnya kayak zaman hedonisme, sedikit ada kebahagiaan, tidak seperti dulu, nggak ada lagi peperangan. Nah, tentu itu kalau kita pakai kita bawa pada konteks sekarang, itu tidak akan kena, seperti nggak ada alasan lain lagi. Walaupun mungkin ada, tapi itu tidak secara general, itu mungkin pribadi orang. Seperti dikatakan ibu dosen tadi, dan begitu juga teman-teman, bahwa mungkin tidak siap untuk nikah, tapi karena terdorong oleh keinginan dagingnya, akhirnya hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Mau tidak mau, karena dia tidak siap, maka dia melakukan aborsi. Nah, lagi-lagi, sekali lagi itu ada peran gereja yang sangat aktif di dalam pribadi seseorang. Jadi, mengatasi itu adalah tugas gereja dan tugas negara, dan begitu juga mungkin ada tugas keluarga di dalam mengatasi masalah-masalah aborsi, eutanasia, dan begitu juga infantisida. Terima kasih, Bu, dan teman-teman. Ya, jadi persoalan ini masih menjadi tanggung jawab kita bersama ya, karena belum terselesaikan. Tentang apalagi dengan kemajuan teknologi yang sekarang semua orang bebas untuk mengekspresikan kebutuhan biologisnya, betul nggak? Ada sekarang itu namanya apa, Bapak Ibu, seks melalui apa tuh namanya? Seks melalui video call, apa itu namanya ya? Ada lagi pornografi dan macam-macam. Dan itu justru semakin menarik persoalan ini semakin serius kan begitu. Nah, jadi memang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Ada banyak hal yang harus banyak instansi, lembaga yang terlibat untuk bersama-sama bagaimana memberikan edukasi. Ya, gereja tentu adalah kepada anak-anak nih, sejak kecil sudah diberikan tentang pembelajaran bagaimana termasuk perilaku kita, kan begitu kan kaitannya dengan perilaku kita, sikap hati kita terhadap diri kita dan lingkungan. Ya, banyak topik yang bisa disampaikan kalau di gereja. Jadi mulai dari sekolah minggu itu sudah harus betul-betul gereja mempersiapkan mereka dan mengedukasi ya bagaimana proses pertumbuhan mereka nanti terhadap lingkungan dan hidup mereka dengan masa depan mereka. Itu peran gereja punya pengaruh yang luar biasa untuk mengajar. Lalu kita sebagai pendidik Kristen, teman-teman ada yang di SD, ada yang sampai di perguruan tinggi, karena persoalan ini bukan hanya terjadi untuk usia dewasa. Banyak anak-anak yang hamil di usia yang masih muda, ada yang 12 tahun sudah menikah baru-baru ini ya. Ada yang menikah usianya itu 14 tahun. Saya sendiri pernah merawat anak yang dilahirkan oleh anak yang usia 13 tahun. Dan dia tidak mau melahirkan. Tapi karena keluarganya juga keluarga yang walaupun saya bilang bukan takut Tuhan tapi orang Kristen, anak ini dibawa ke rumah kami. Kebetulan saya di Medan pelayanan di YPPI waktu itu. Jadi kita yang jaga anak ini supaya jangan sampai dia menggugurkan atau dia melakukan hal-hal yang salah terhadap bayi yang sedang dikandungnya. Walaupun sampai pada akhirnya lahir itu anak, dia tidak mau disebut sebagai ibu. Dia nggak mau, dia belum siap. Tapi akhirnya anak itu diambil oleh tantenya. Nah, itu salah satu upaya kita. Bagaimana tadi berperan serta menyelesaikan persoalan ini. Kalau dia adalah anak yang nantinya dilahirkan, contoh cacat ya. Ada banyak yayasan-yayasan yang hari ini menerima ketika keluarga punya anak yang cacat, yang mungkin tidak seperti keinginan orang tuanya. Ada yayasan yang terbuka untuk merawat, membesarkan, menerima anak-anak yang tidak diterima oleh keluarganya karena mungkin faktor-faktor ini. Begitu juga ibu-ibu yang hamil di luar nikah. Itu ada yayasan-yayasan yang siap membiayai sampai anak itu lahir. Bahkan ibu ini dibawa ke yayasan tersebut. Jadi selama hamil, begitu dia tahu hamil, lalu dia carilah yayasan yang bisa menerima kehamilannya dan yang siap membiayai. Ada di Bandung, ada di Jakarta. Dan saya sudah ketemu orang-orang yang melakukan hal ini. Ya, ada mahasiswa waktu itu dia hamil. Karena orang tuanya nggak mau, kemudian dia juga nggak punya ekonomi. Lalu kita sarankan cari yayasan yang menerima
anak-anak remaja yang hamil di luar nikah atau anak-anak muda yang hamil di luar nikah. Nah, itu adalah solusi-solusi yang hari ini. Karena apa? Kenapa ada lembaga-lembaga yang seperti ini? Karena mereka melihat tadi betapa kehidupan itu harus dihargai. Sekarang apakah ada gereja yang melakukan ini? Gitu, ada membangun apa namanya yayasan kah atau apakah? Ya kan Ada, bisa Bu. saja. Ada ya? Ada kami Balas Selamatan di Surabaya, Bu. Matahari Terbit, Yayasan Matahari Terbit. Puji Tuhan ya. Mahasiswa teologi pun banyak loh yang hamil di luar nikah yang sampai bunuh diri, ada juga. Karena ketidaksiapan. Jadi dia membunuh dirinya juga sama babynya gitu ya. Karena dia nggak siap juga. Jadi ada banyak persoalan-persoalan etika yang akhirnya masuk pada satu kondisi yang mengakhiri kehidupan. Dan ini yang kita tidak mau kan. Jadi Bapak Ibu, persoalan ini yang memang tidak bisa selesai sampai Tuhan Yesus datang gitu ya, karena dosa kan, faktor dosa itu merusak manusia. Nah, merusak manusia sampai tadi seorang ibu tidak punya pengertian yang benar bagaimana menghargai sebuah kehidupan dan juga menghargai dirinya. Nah, ini persoalan sekaligus adalah tantangan gereja dan kita sebagai pendidik-pendidik seorang teolog Kristen. Ya. Dan nanti tolong mungkin bisa buat tesis barangkali ya, buat penelitian tentang judul ini. Bagaimana di kalangan anak muda Kristen atau gereja, peran gereja terhadap kasus ini. Saya lihat belum ada yang buat itu sekolah Universitas Islam, banyak-banyak kan mereka gitu psikologi. Tapi dari teologi, dari gereja, dari mahasiswa teologi kayaknya belum ada yang melakukan penelitian ini. Udah takut duluan itu. Nah, barangkali perlu juga karena persoalan ini banyak sekali juga untuk anak-anak muda di gereja ya. Jadi itu persoalannya. Dan itu ada di depan mata kita, ada mungkin di anak-anak kita. Gitu ya. Baru-baru ini ada berita kan anak umur 14 tahun ya melahirkan. Dan yang menghamili siapa? Yang menghamili kakeknya sendiri. Coba gila gak? Kakekku, anak dari anakku, ayah dari anakku. Waduh, itu tragis ya. Baca nggak berita itu? Itu kan rame ya berita itu. Dan biasanya banyak terjadi di anak-anak usia bukan di masyarakat-masyarakat yang ekonominya sangat 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 susah. Jadi kalau kita pergi ke daerah-daerah, waduh banyak sekali yang terjadi begitu. Kalau di kota mungkin ya, di kota itu sudah banyak solusi-solusi yang mereka bisa temukan. Tapi kalau di daerah-daerah di kampung-kampung banyak juga kejadian ini. Izin Bu, ini saya menarik tadi sempat disinggung bagaimana peran gereja. Nah, saya juga jadi bertanya-tanya terkait dengan masalah etika ini, khususnya etika Kristen. Sepanjang pengalaman saya, bahkan juga terjun ke dalam dunia pelayanan di gereja, di beberapa gereja, saya justru tidak melihat peranan gereja yang berkaitan dengan pembahasan tentang masalah etika-etika, khususnya tentang etika Kristen. Dan masalah isu-isu yang ada, itu justru nggak pernah. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang peran gereja, mungkin mainnya kurang jauh. Kenapa Bu? Kenapa? Ibu, Bapak mainnya kurang jauh mungkin, makanya nggak kelihatan mana gereja yang lagu. Iya, yang singkat-singkat Pak. Kalau dibilang kurang jauh, ya saya akui saya kurang jauh pelayanannya. Ya, tapi setidaknya kan, kalau saya sebagai seorang peneliti, ya kan, saya kan bisa mengambil beberapa sampel saja, ya kan, dan juga saya berikan sebuah hipotesis bahwa belum signifikan peran gereja
untuk memberikan edukasi tentang yang namanya etika itu tadi. Nah, kita harus buka fair-fair saja gitu. Kalaupun ada gereja yang mulai peka dengan masalah etika ini dan tidak menjadi sebuah hal yang tabu untuk disampaikan kepada jemaat, oh saya sangat senang sekali. Berarti itu ada sebuah apa namanya tanggung jawab sebagai seorang gereja benar-benar mau membawa domba-dombanya ya kepada jalan Kristus, itu saja. Jadi itu benar Pak Raflin ya. Kenapa justru seolah-olah gereja kok belum terlihat persoalan ini? Kita bisa buat penelitian, itu yang saya katakan. Daerah-daerah yang kantong Kristen, daerah kantong Kristen itu mana? Manado, Ambon, Medan, Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Justru Kalbar. justru yang ironisnya adalah kantong-kantong Kristen itu kan gerejanya berdekatan ya, benar nggak sih? Besar-besar, tinggi-tinggi gedungnya, wow luar biasa. Tapi justru tingkat apa namanya kalau di survei ini menurut survei ya, menurut para peneliti ada yang sudah melakukan penelitian Pak. Saya nggak usah sebut daerahnya. Ada satu daerah yang itu adalah kantong Kristen. Tapi justru anak-anak yang aborsi tinggi sekali di situ. Anak-anak remaja loh. Ini pertanyaan. Kantong Kristen, gerejanya itu bagus-bagus, mewah, berdekatan. Tapi justru tingkat aborsi anak-anak di daerah itu sangat tinggi sekali. Hamil di luar nikah banyak sekali artinya gitu kan. Nah, sekarang gereja di mana? Makanya saya selalu bilang, pendeta itu jangan puas dengan STH-nya, jangan puas dengan ilmu khotbahnya, jangan puas dengan dia menggembalakan jemaat cukup. Tidak. Seorang gembala itu juga harus melakukan penelitian. Seorang gembala, seorang pendeta itu juga harus belajar, harus suka membaca. Itu lagi Bu, pendeta itu jangan puas dengan perpuluhan. Ya itu tadi kan nyaman di zona nyaman ya. Yang penting gereja udah kasih fasilitas, kemudian gajinya juga oke. Yang penting dia melaksanakan khotbah, selesai. Nah itu sekarang hari ini justru pendeta-pendeta itu tergerus dengan spirit hedonisme. Tahu hedonisme itu? Menyenangkan diri sendiri, nggak peduli orang lain. Padahal seorang gembala itu nggak hanya sebatas itu. Betul-betul dia harus, ya kebetulan karena saya pernah jadi pendeta ya Bapak Ibu. Bagaimana saya menyelesaikan kasus-kasus anak remaja saya yang tadi saya sebutkan. Ya. Itu sebabnya kenapa saya memutuskan untuk di dunia teologi ya. Karena saya bisa menyiapkan pemimpin-pemimpin gereja masa depan, bagaimana mereka ada di gereja nanti. Itu yang Ibu, harus menurut saya. Ya, saya bisa bertanya ke Ibu. apa itu? Ibu kan pernah jadi pendeta. Dan kejadian yang kita bahas ini kan pasti terjadi pada masa-masa itu juga. Nah, saya tidak mau bertanya kepada orang lain karena memang agak sukar untuk bisa kita teliti. Tapi menurut Ibu, apa sumbangsi Ibu terhadap hal-hal seperti begitu, Bu? Semasa Ibu jadi pendeta dan jadi pengajar, Bu. Itu yang tadi saya bilang. Ketika saya tahu anak-anak, yang pertama saya mengajar, Bapak Ibu. Jadi saya harus mengajar jemaat saya. Mulai dari sekolah minggu, ya bukan hanya mengajar, tapi yang pernah saya lakukan itu adalah seperti PA ya, pendalaman Alkitab. Ketika katekisasi di situ tuh saya tuangkan ilmu-ilmu saya berkaitan dengan bagaimana mereka bisa punya masa depan, menghargai kehidupan, begitu ya. Lalu menyiapkan orang tua. Jadi banyak kalau di gereja itu sebenarnya complicated ya. Mulai dari lahir sampai mati itu harus diurus. Jadi kalau mereka dalam apa ya, dalam perkembangan mereka, ya tadi pendeta juga harus peka pergaulan mereka. Saya biasanya suka tanya pergaulan mereka, hobi mereka, begitu ya. Nah, kalau sudah terjadi persoalan yang seperti kita bicarakan, hamil,
ya belum sempat, belum sejauh ini sih yang saya temukan di gereja yang pernah saya pelayanan atau di tempat yang pernah saya pelayanan, tidak ada yang sampai membunuh anaknya, belum. Tapi hampir rata-rata persoalannya itu adalah hamil di luar nikah. Begitu. Nah, itu yang saya harus tolong. Saya harus selesaikan, saya harus bantu sampai dia bisa mandiri dan mampu menghadapi persoalannya. Nah, begitu juga ketika saya sebagai pendidik. Saya pernah jadi ibu asrama, ya, saya pernah Phuket 3, saya sudah menghadapi persoalan-persoalan itu. Memang ada aturan ketika mahasiswa melakukan ini harus ada konsekuensi. Tapi pendampingan harus dilakukan. Pendampingan itu apa? Ketika kita memberikan punishment, punishment itu tidak lantas lepas controlling kita, pendampingan kita. Bukan. Jadi kita harus komunikasi dengan orang tuanya, itu yang saya pernah lakukan. Lalu kita memberitahukan kondisi anak, dan kita bisa sampai membuat anak itu juga kembali punya masa depan. Dan itu memang tidak mudah. Ya, harus dikonseling berulang-ulang, harus didampingi berulang-ulang sampai dia bisa kuat, sampai dia bisa menyelesaikan, menghadapi itu kan batasan-batasan kita. Begitu. Tadi yang saya sebutkan sampai anak itu tinggal di rumah kita yang harus rawat sampai dia melahirkan. Saya juga udah pernah lakukan itu, merawat anaknya sampai lahir. Ya, dari hamil sampai lahir, saya sudah pernah lakukan itu. Begitu. Itu Pak Ones? Bu, boleh saya berbagi, Bu? Boleh, silakan. Yang merasa Ya, jadi, tapi jangan iya, lama-lama loh ya. Ini kayaknya iya, ada topik lain lagi. baik. Habisnya. Memang menarik juga ini, Bu, tentang peran gereja terhadap kasus-kasus seperti ini, seperti Mm-mm. misalnya remaja atau wanita yang hamil di luar nikah, karena Mm-mm. eh, apa namanya, sepengetahuan saya di luar gereja saya ya, Bu, ya, di luar gereja Ya. saya tidak tahu ada apakah ada di gereja luar, tapi di gereja saya kami memang punya yayasan yang namanya Yayasan Ibu dan Anak Matahari Terbit. Itu ada di Surabaya. Dan walaupun saya belum pernah melayani di sana, tapi saya sering mengunjungi tempat itu. Dan di sana itu tidak hanya sekedar ditampung ibu-ibu hamil yang hamil di luar nikah itu. Karena biar bagaimanapun peran keluarga itu tetap ada, meskipun mungkin mereka merasa tertolak. Seperti itu. Dan peran hamba Tuhan yang ditempatkan di sana pun itu harus memang ekstra ini. Dan mereka tidak hanya sekedar, walaupun mungkin beda keyakinan, karena ada juga dari bukan seiman dengan kita ditampung di sana, karena Ya. tadi itu menghindari aib keluarga, mereka dibawa ke sana. Justru keluarganya yang bawa ke sana. Seperti itu. Ada juga yang datang sendiri. Seperti itu. Jadi saya memang melihat ketika mereka ada di tempat ini, bagaimana peran kita sebagai hamba Tuhan, sebagai uh, yang dipercayakan di situ, membimbing, membina, mengarahkan mereka itu betul-betul membuahkan hasil, ya. Yang pada awalnya mereka mungkin tidak ingin menerima anak itu, ya, Mm-mm. karena awalnya ingin hanya sekedar datang supaya melahirkan dengan baik karena takut juga menambah dosa. Mm-mm. Jadi mereka dirawat di tempat itu seperti itu. Tapi ketika mereka dibimbing, keluarganya juga ketika datang dibimbing juga oleh hamba Tuhan yang melayani di tempat itu, pada akhirnya mereka mau menerima kenyataan yang ada. Bahkan anaknya dibawa pulang ketika melahirkan seperti itu. Meskipun ada sebagian yang memang betul-betul lebih baik dititipkan di yayasan anaknya, dicarikan orang tua asuh yang bisa merawat anaknya seperti itu. Jadi di situ saya lihat peran gereja karena kami tidak hanya punya panti asuhan anak, tapi punya juga panti asuhan ibu dan anak seperti itu. Jadi memang sebagai seorang hamba Tuhan, kalau kita dipercayakan melayani di tempat seperti itu, ya itu tadi panggilan kita Ya. tidak hanya melayani jiwa yang supaya bawa mereka kepada Tuhan, tetapi seperti itu harus kita layani Ya. betul-betul dengan kesungguhan hati seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih untuk informasinya. Jadi ini adalah informasi buat kita ya, jika Bapak Ibu punya jemaat, anak didik yang mengalami
persoalan ini supaya jangan sampai masuk dalam persoalan yang kita bahas hari ini, ya silakan hubungi Ibu Mafis. Saya justru pengen bertanya dengan Ibu Mafis ini. Ini saya tertarik dengan Ibu Mafis. Nah, begini Bu. Jangan panjang-panjang Pak, kita mau topik lain ini ya. Iya, saya jadi tertarik. Siapa tahu saya nanti terpanggil untuk pelayanan seperti itu. Begini Bu Mafis. Saya tahu, mungkin saya menduga bahwa gereja tempat Ibu melayani tidaklah seterkenal gereja-gereja yang sudah boom begitu, ya kan. Nah, pertanyaan saya begini, apa pertimbangan gereja di tempat Ibu, khususnya pertimbangan leadernya, pemimpinnya, sehingga mengambil sebuah keputusan yang Nah, itu jadi penelitian Pak, nanti kita bahas panjang ini. aduh, Itu menyangkut ADRT Iya. nanti kan, visi-misi Ya, mereka Bu. dan semua. Boleh saya Jangan jawab sampai- singkat, Bu? jangan sampai ke ADRT lah. Ini Iya, Bu, hanya ininya saja. Maksudnya begini, Iya. kan ada gini, gereja mungkin tabu untuk membuka yayasan seperti itu. Karena apa? Pasti ada persinggungan dengan masyarakat nanti begini, nanti di gereja dicap tukang tampung orang-orang yang nggak benar apa segala macam. Nah, saya pengen tahu tuh gerejanya Ibu itu bagaimana itu bisa menepis semua isu-isu gunjang-ganjing gitu loh, maksud saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Raflin. Mungkin seperti Pak Raflin, gereja Balak Keselamatan itu di Indonesia nggak terlalu familiar ya. Seperti Saya itu. sangat familiar dengan Balak Keselamatan. Oh, Makanya saya ya. udah menduga ini kayaknya Balak Keselamatan saya pikir. Karena kami terpanggil pendiri Balak Keselamatan mendirikan Balak Keselamatan, gereja Balak Keselamatan memang awalnya bukan dalam bentuk gereja tapi sebuah yayasan sosial, tapi pada akhirnya pendirinya akhirnya membuka sebuah gereja yang Salvation Army kalau dikenal secara internasional, dan di Indonesia Balak Keselamatan seperti itu. Jadi mungkin ya di Indonesia juga saya rasa secara gereja mungkin seperti saya katakan tadi tidak terlalu familiar, tapi secara yayasan sosial, karena Balak Keselamatan itu melayani di 4 bidang: pelayanan sosial, medis, rumah sakit ada, pendidikan juga ada, dan gereja juga ada. Cuman gereja memang kami hanya ada di tempat-tempat tertentu, walaupun ada di seluruh Indonesia. Tapi memang pada awalnya ya, pendiri Balak Keselamatan ini memfokuskan kepada mereka-mereka yang tersisih. Itulah awal mulanya berdirinya Balak Keselamatan. Jadi merangkul mereka-mereka yang tidak dianggap, yang terpinggirkan, ya, termasuk seperti tadi itu, ibu-ibu hamil yang tidak dianggap oleh keluarganya, dirangkul dan dibuatkan satu tempat dan mereka dirawat seperti itu. Jadi asal muasalnya boleh Bapak lihat di searching di Google sejarahnya Balak Keselamatan, Pak. Ya, Mata Yesus ada di sana, Pak, seperti mata Yesus. Saya makanya saya menduga ini nggak mungkin dari gereja-gereja yang terkenal, dari denominasi kayak Injilis atau Protestan begitu. Tapi saya coba merenungkan, kayak siapa lah gitu. Karena begini, di keluarga saya khususnya dari mama itu memang mereka orang Balak Keselamatan, dan mereka memang tidak sama persis kehidupan mereka seperti layaknya kehidupan orang-orang gereja yang dari denominasi-denominasi yang sudah sangat kita kenal begitu. Nah, makanya saya tadi penasaran, pengen benar nggak apa yang saya pikirkan ini. Nanti bikin penelitian Pak lebih lanjut ya. Gereja boleh, saya tertarik. Nanti kalau misalnya Ibu Mafis izinkan, saya mau melakukan penelitian. Tesis Pak, tesis. Boleh Pak, boleh. Peran serta gereja Balak Keselamatan terhadap masalah ini dan implikasinya bagi anak-anak muda, anak-anak apa bisa. Itu bisa jadi penelitian tesis Pak. Saya tantang Bapak untuk lakukan itu. Siap. Tapi mohon saya diingatkan ya. Siap membantu. Gak apa-apa, saya pembimbingnya Pak, pembimbing satu. Saya dengan senang hati. Semakin saya dicambuk, semakin saya akan tertantang. Iya, karena nggak banyak orang yang nulis tentang ini Pak, dan itu nanti bisa jadi referensi buat gereja-gereja bahwa kasus ini cukup serius kan begitu. Betul. Dan gereja harus hadir. Saya beriman bila perlu nanti kalau tesis ini jadikan sebuah bestseller supaya saya bagikan secara gratis buat gereja. Ya, itu pikiran yang bagus. Saya support.
kan kita orang-orang pendidikan ya, maksudnya ini kan penelitian dan ini adalah ilmunya kita yang ditunggu oleh orang awam gitu. Karena itu ilmu yang perlu terus ditularkan melalui kita. Thank you ya semua teman-teman, yang pasti bahwa ini persoalan serius yang hari ini menjadi persoalan kita, dan supaya kita juga jangan sampai berhenti di sini, lakukanlah penelitian-penelitian kasus ini di tempat di mana kalian mengajar.